wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Baik-baik saja? Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Baiklah anak-anak semua, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang dampak-dampak globalisasi, di mana materi ini adalah merupakan lanjutan dari materi kita sebelumnya. Minggu yang lalu, kita sudah membahas materi tentang bentuk-bentuk globalisasi. Di antaranya ada globalisasi dalam bidang budaya, globalisasi ekonomi, globalisasi komunikasi, globalisasi iptek, dan globalisasi dalam bidang transportasi. Nah, oleh karena itu, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas apa saja dampak-dampak dari globalisasi tersebut. Adapun tujuan pembelajaran dari materi ini adalah menganalisis dampak-dampak globalisasi dalam kehidupan bangsa Indonesia. Anak-anak sekalian, sebagaimana kita tahu bahwa globalisasi mempunyai banyak sekali manfaat dan pengaruh atau biasa kita sebut dengan dampak positif. Namun di sisi lain, tidak bisa kita pungkiri juga bahwa globalisasi memberikan dampak atau pengaruh negatif. Nah, apa saja dampak positif dan dampak negatif dari globalisasi tersebut? Berikut adalah penjelasannya. Dampak positif globalisasi. Yang pertama adalah berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan yang cepat membawa perubahan yang cepat pula dalam bidang teknologi. Globalisasi membawa masyarakat melakukan penyesuaian terhadap perubahan sosial budaya. Hal ini dapat dilihat dari minat masyarakat terhadap ilmu pengetahuan yang semakin besar. Teknologi yang besar dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat. Pemanfaatan teknologi ini membawa banyak keuntungan bagi masyarakat, seperti kemudahan dalam melakukan berbagai kegiatan, hasil produksi menjadi lebih banyak, dan sebagainya. Yang kedua adalah meningkatnya efektivitas dan efisiensi. Hal ini dapat dilihat dalam pemanfaatan teknologi internet dalam penjualan tiket pesawat, tiket kereta, tiket bus, dan transportasi lain secara online. Pembayaran tiket dilakukan dengan transfer melalui ATM atau SMS banking. Pembelian dengan cara semacam ini dianggap lebih efektif dan efisien. Adapun dalam hitungan menit saja, tiket yang kita inginkan sudah ada di tangan. Efektivitas dan efisiensi adalah kata kunci untuk menjelaskan pengaruh positif globalisasi. Yang ketiga adalah meningkatnya taraf hidup masyarakat. Meningkatnya perekonomian suatu negara pada akhirnya dapat membuat peningkatan taraf hidup masyarakat. Keadaan seperti ini akan membuat negara semakin aman, damai, dan tentram karena bisa menurunkan tingkat kriminalitas di negara tersebut, seperti pencurian, pembunuhan, korupsi, dan lainnya. Dunia yang tanpa batas saat ini memungkinkan seseorang untuk berusaha meningkatkan taraf hidup dan keluarganya. Tidak sedikit warga negara kita yang bekerja di luar negeri untuk membiayai kebutuhan keluarganya di dalam negeri. Yang keempat adalah komunikasi makin cepat dan mudah. Dahulu mungkin orang tua kita membutuhkan waktu yang lama untuk berkomunikasi dengan kerabat atau sahabat yang ada di wilayah atau negara lain. Media yang digunakan berkomunikasi saat itu melalui media surat menyurat. Akan tetapi, saat ini komunikasi sudah bergeser diantaranya dengan surat elektronik atau email, internet, telepon, dan jejaring sosial lainnya. Saat ini, media komunikasi tersebut lebih disukai masyarakat karena dianggap lebih cepat dan murah. Adapun dalam hitungan detik saja, pesan kita sudah dapat tersampaikan. Yang kelima, berkembangnya dunia pariwisata. Globalisasi berdampak positif bagi perkembangan dunia pariwisata di suatu negara, tidak terkecuali di Indonesia. Tempat-tempat wisata di Indonesia makin dikenal masyarakat dunia lewat berbagai teknologi seperti internet dan media sosial lainnya. Kesenjangan jarak tidak lagi menjadi masalah karena didukung dengan kemudahan transportasi.
Selain itu, penyebaran informasi melalui media internet atau aplikasi smartphone menjadikan tempat-tempat wisata yang dikunjungi oleh wisatawan dengan mudah diketahui oleh orang lain, sehingga mereka kemudian tertarik untuk mengunjungi pula tempat tersebut. Dampak positif yang keenam adalah berkembangnya alat komunikasi dan keterbukaan informasi. Keterbukaan dan kebebasan informasi sangat penting terutama di masa globalisasi seperti sekarang. Saat ini, informasi beredar secara global dan cepat. Berita, kejadian, atau hal-hal yang ada di belahan dunia manapun, dalam hitungan menit saja sudah dapat kita peroleh informasinya. Informasi yang masuk dan keluar tidak bisa dibendung. Akses informasi makin terbuka lebar. Masyarakat bisa mendapatkan berbagai informasi dengan mudah dan cepat. Yang berikutnya adalah dampak negatif globalisasi. Yang pertama adalah westernisasi. Westernisasi merupakan suatu perbuatan seseorang yang mulai kehilangan nasionalisme dengan meniru atau melakukan aktivitas kebarat-baratan. Gaya hidup yang bermewah-mewahan, gaya rambut kepirang-pirangan, pergi ke klub malam, dugem adalah beberapa di antara contoh perilaku westernisasi. Yang kedua adalah demoralisasi. Globalisasi yang terjadi menjadikan paham-paham barat masuk secara leluasa ke Indonesia. Hal ini menyebabkan nilai-nilai sosial masyarakat menjadi memudar. Masyarakat mulai meninggalkan nilai dan norma sosial mereka. Memudarnya nilai dan norma sosial ini pada akhirnya dapat menyebabkan munculnya dekadensi moral atau yang disebut demoralisasi. Akibat selanjutnya dari demoralisasi adalah meningkatnya kriminalitas dalam masyarakat. Dampak negatif globalisasi yang ketiga adalah kesenjangan sosial ekonomi. Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa kesenjangan sosial ekonomi saat ini terjadi di berbagai daerah. Kesenjangan sosial ekonomi adalah perbedaan yang tajam antara satu kelompok dengan kelompok lain dalam bidang sosial dan ekonomi. Gambar di bawah ini menunjukkan salah satu contoh bentuk kesenjangan sosial ekonomi yang biasa terdapat di kota besar. Dampak negatif yang keempat adalah kriminalitas. Kriminalitas yang makin merajalela adalah dampak lanjutan dari segala macam masalah sosial yang muncul di masyarakat. Dari hari ke hari, media massa, baik cetak, media online, ataupun media elektronik didominasi oleh berita kriminal. Globalisasi dapat menciptakan kejahatan atau kriminalitas lintas negara. Kejahatan lintas negara dipandang sebagai salah satu ancaman serius dalam keamanan global. Dampak negatif yang kelima adalah pencemaran lingkungan. Masuknya perusahaan asing dan pembangunan sebagai proses dari globalisasi telah membawa perubahan pula dalam lingkungan alam. Berbagai kemudahan telah kita rasakan sebagai dampak dari globalisasi. Namun demikian, proses globalisasi yang tidak dibarengi dengan analisis masalah dan dampak lingkungan atau AMDAL sering menimbulkan malapetaka, yaitu berupa pencemaran lingkungan. Dampak negatif yang keenam adalah kenakalan remaja. Vandalisme dan tawuran merupakan salah satu gejala kenakalan remaja yang banyak ditemukan di lingkungan sekitar. Adapun dalam masyarakat, sering terjadi aksi yang dilakukan oleh remaja seperti tawuran maupun vandalisme atau mencoret-coret fasilitas umum. Hal ini sebagai bentuk dari makin memudarnya nilai budaya bangsa yang dimiliki oleh remaja. Dampak negatif dari globalisasi yang terakhir atau yang ketujuh adalah individualisme yang makin tinggi. Individualisme bisa disebut sebagai perilaku yang mementingkan diri sendiri dan tidak mau tahu urusan atau kepentingan orang lain. Banyak sikap individualis yang berkembang di sekitar kita, diantaranya menggunakan handphone tanpa memperhatikan keadaan di sekitarnya.
Sikap individualis yang terjadi karena perkembangan teknologi ini terjadi karena mereka merasa tidak lagi membutuhkan orang lain dalam beraktivitas. Anak-anak sekalian, demikianlah penjelasan materi dari dampak-dampak globalisasi yang meliputi dampak positif dan dampak negatif. Bagaimana? Apa kalian sudah paham? Baiklah, kalau kalian sudah memahaminya, kita akhiri dulu pertemuan kita sampai di sini. Insya Allah kita bertemu kembali pekan depan dengan materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.